never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara ya, baik siang, pagi maupun malam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, jumpa lagi nih bersama channel kami, Garasi Klasik Herald Channel. Nah, teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, yang belum klik lonceng, jangan lupa ya teman-teman ya. Terus follow, like ya, seperti itu. Nah, ini di sini kita sekarang nih mau review kali ini untuk mobil pakaian kita sendiri, bukan mobil, salah satu mobil yang kita sayang-sayang lah ya, udah hampir 3 tahun lebih nih mobil ini kita pakai nih teman-teman. Nah, mungkin semua udah pada tahu ya dari logo ini nih, logo T ya, atau bukan Toyota ya. Ini adalah Timor varian tipe DOHC. DOHC itu injection ya, dia dengan sudah electronic fuel injection, 16 valve, lalu 1500 cc, penggerak roda depan. Nah, sebetulnya nggak ada yang istimewa sih, sama aja kayak sedan-sedan lainnya, sedan-sedan 90s. Cuma kali ini mungkin saya sedikit cerita ya. Untuk mobil ini sendiri saya beli sekitar 3 tahun lalu ya, kurang lebih. Itu dalam kondisi bodi semua utuh seperti ini nih teman-teman nih, tuh ya, masih kaleng breng semua, masih ini tangan kedua nih teman-teman, masih atas nama tangan kedua dari baru gitu, dan semua masih full ori dari cat, itu masih 90% ori. Terus ya pokoknya semua masih keadaan ori, cuman beberapa ya kita ada custom sedikit lah, paling kayak permainan di velg. Terus ini nih headlamp, tadi kan aslinya kan dia yang kaca ya, beling. Ini udah kita ganti pakai yang one piece nih, kalau anak-anak Timor udah tahu nih semua nih teman-teman di grup Timor. Nah, jadi gini teman-teman, mungkin ini kan terkenalnya dulu kan mobil Mopnas ya, mobil-mobil nasional kata orang. Bahkan boleh dibilang mungkin pada zamannya itu termasuk mobil murah lah gitu. Tapi ya bagaimanapun juga, ini mobil ini adalah sebetulnya produksi Korea ya, yang dikenal di sana dengan namanya adalah Kia Sevia gitu teman-teman. Oke, lanjut, kita sekarang mau bahas mungkin untuk tampilan luar dulu ya. Tampilan luar itu kalau dari grill ini masih ori nih teman-teman nih, asli nih bawaannya tuh masih T. Cuman ada beberapa yang di sininya grillnya adalah tulisannya Kia ya, itu sih bisa aja kita ganti, itu mungkin jadi pakai yang build up ya, jadi yang masih Kia Sevia, di sini ada tulisan Kia, biasanya seperti itu. Tapi banyak juga sih teman-teman Timorer yang di sininya udah dirubah pakai grill jaring, macam-macam lah di custom. Kita tadi kan udah bahas tampilan depan ya teman-teman ya. Untuk tampilan depan itu dari grill, lampu ya udah kita bahas ya. Nah, ini masih ori nih teman-teman. Bempernya juga masih ori, cuman ya memang ya ini kita main sedikit ini aja, ini hanya dicat hitam. Aslinya bumper itu semua satu body itu sama body itu satu warna semua. Oh iya, dan ini yang uniknya, ini udah jarang banget nih, ini bawaan dari barunya. Kalau Timor pada zaman itu kalau nggak salah di OHC ada ginian, yang NSO mungkin nggak ada ya, tapi koreksi kalau saya salah. Cuman ini karena saya dulu pada zamannya itu pernah pakai juga waktu pada tahunnya, saya inget nih, ini memang bawaannya ini aslinya. Terus ini sen juga masih asli, cuman ya gitu deh, saya spotlight aja, ini kita spotlight aja sedikit biar ada warna kuningnya sini, aksen ini. Nah, oke, kita lanjut sekarang ke bagian ini ya. Ini spion juga masih ori, ini ori semua nih teman-teman nih. Ini kalau bisa dilihat nih, mungkin di sini kan kaca-kaca semua tuh ya, semuanya tuh masih logo Kia ya. Oh iya, sebelumnya saya lupa tadi mau bilang, ini itu tahun 97 akhir, pemakaian 98 bulan 11. Jadi ini itu Timor yang pertama kali ya masuk ke Indonesia. Jadi ini yang langsung apa ya, kalau mungkin dibilang build up, tapi pokoknya dia satu gelondongan utuh gitu masuk ke Indonesia seperti ini. Dan ini bukan yang stok lama. Jadi ini ya boleh dibilang agak rare, karena kalau yang tahun 2000 setahu saya ya, tapi koreksi kalau saya salah, yang tahun 2000 itu dia udah yang lama tuh di pabrik TPN-nya tuh di Cikarang ya kalau nggak salah.
seperti itu. Dan ada yang bekas taksi juga kalau tahun-tahun segitu, karena sebelumnya kan Timur banyak digunakan bekas taksi ya. Tapi ini nanti kita buktiin nih, kita bedah satu-satu bahwa ini bukan bekas taksi ya gitu. Jadi apa namanya, ini masih ori utuh dari baru gitu, seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat ya, kalau untuk ban, kita main ban dulu nih sama velg. Nah, ini saya juga ya biasalah untuk rubah tampilan, ganti sepatu dikit-dikit ya. Jadi ini bannya itu udah pakai Campiro ring 15, velgnya juga udah custom ring 15 gitu. Kalau aslinya dia itu velgnya ring 13 kaleng pakai dop logo Timor, tapi ada juga yang ring 13 itu velg racing. Ya itu velg racing OM-nya itu ring 13, tapi itu udah agak rare juga, barangnya susah. Nah, sama kalau yang tahun 2000 itu dia velgnya ring 14. Ring 14 seperti itu. Nah, kalau yang tahun 2000 itu dia velgnya ring 14 kalau OM-nya. Terus ya mungkin nanti teman-teman bisa search di Google lah ya gitu. Yang tahun 2000-an itu ring 14 velg OM Timor. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh semua masih ori ya teman-teman ya. Mungkin nih tuh kelihatan kan di sini kan tuh. Ini kalaupun ada nikis tuh teman-teman, bodinya saya bilang tadi masih banyak cat ori tuh. Ini mungkin bisa dilihat lagi nih. Nah, ini mungkin ya bisa agak zoom sedikit. Nah, itu kelihatan tuh. Ini apa, pernisnya. Ini menandakan bahwa dia masih cat ori. Jadi masih apa namanya, asli semua, bukan debol. Itu pernisnya, karena udah sering kejemur lah. Namanya mobil udah sekian tahun. Nah, ini juga nih teman-teman nih. Tuh bodinya. Tuh masih kaleng semua. Kalau bodi sih kaleng breng ya. Tuh sampai depan sekeliling semua. Ya, velg itu saya tadi lanjutin ya. Velg itu kita ada 4 piece 15 custom. Ini juga udah kita cat warna bronze. Terus bannya profilnya ada yang 185 18560, 18555 ya, biar agak up to date aja lah sedikit. Oh iya, jangan lupa nih untuk talang air nih teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Tuh. Ini masih Sevia. Ini yang edisi Sevia-nya nih, yang aslinya. Yang Korea punya. Build up. Jadi talang airnya yang model gini slim, oke. Ini spion juga masih asli, semua asli. Apa lagi ya? Oke. Mungkin sekarang kita masuk ke interior ya. Kita bedah untuk bagian dalamnya. Ini kebetulan udah pakai, ya kita tambahin remote ala-ala lah. Nah, oke, bisa dilihat ya. Nih, bisa dilihat nih teman-teman. Interior juga masih full original. Nah, ini cuma disarung aja ya. Setirnya masih bagus. Bagian masih kulit jeruk ya. Nah, mungkin di sini bisa dilihat nih teman-teman untuk kilometernya tuh ya, 200 ribuan. Artinya untuk tahun segini tuh apa namanya, mobil termasuk low ya kalau menurut saya. Karena kan yang umum itu kan mobil itu kan setahun mungkin sekitar 20.000 kilometer. Bayangkan ini udah sekian puluh tahun ya, 30 hampir 30 tahunan ya mungkin ya gitu. 30 tahun lebih ya. Berarti kan udah termasuk panjang tuh waktunya. Tapi dengan kilometer segitu menurut saya, dan itu asli ya, itu bukan puteran. Nanti bisa dilihat sendiri. Oke. Terus ini jok. Mungkin ini bingung ya teman-teman. Oh, ini bukan kita ganti joknya. Tuh aslinya tuh masih bludru orisinilnya. Sengaja memang kita lapis cover ya, takutnya mungkin ada anak-anak atau apa itu kan pada minum kitanya, nanti tumpah. Nah, lebih aman pakai cover gini. Jadi interior full original. Nah, ini apa namanya, semuanya tuh masih utuh ya teman-teman. Ini juga door trim tuh ya, dia bahannya soft touch kayak gini nih. Sama ini juga dashboardnya sama soft touch. Ini ada sedikit aksen seperti apa namanya nih, ya pokoknya masih ori lah semuanya. Jadi nggak ada yang di custom kalau untuk interior ya. Ini sudah electric mirror ya. Jadi untuk DOHC ini dia itu, nah untuk DOHC dia itu apa namanya, dia setirnya sudah tilt ya, bisa naik turun. Terus dia ada electric mirror
Central lock, power window. Kalau SO itu dia spionnya masih ada tombol di sini. Itu pakai engkol gitu spionnya. Mungkin juga ada sorry. Juga ada apa namanya? Putaran kaca ya kalau untuk yang SOHC. Nah, mungkin ini aslinya head unit. Head unit ini aslinya dia masih Alpine atau bukan, aslinya Timor itu dia pakai password ya yang dari Korea gitu deh tipnya. Hanya kaset. Nah, tapi ini udah kita rubah. Ini kita pakai double din, ada kamera mundur juga biar up to date lah, teman-teman. Ya paling itu aja sih. Mungkin nggak ada perubahan-perubahan yang berarti ya. Kalau dari segi interior masih kita pertahankan orisinilnya gitu. Nah, mungkin sekarang masuk di segmen untuk kita cek bagasi ya. Nah, kita cek. Oke, sorry, sebelum bagasi mungkin kita lihat dulu bagian belakang ya seperti ini. Ini kebetulan kita lagi pergi sama keluarga ya. Jadi ada beberapa barang bawaan. Ya, ini seperti biasa. Ini power window main semua nih, teman-teman nih. Nah, kita walaupun mobil tua tapi power window semua wajib normal, central lock semua wajib normal ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Oh iya, sorry. Ada yang ketinggalan nih, teman-teman ya. Tunjuk-tunjuk kayak gini itu masih ada. Nah, ini yang saya sih nggak bilang Timor lain juga kondisi di bawah saya, tapi beberapa saya sudah perhatikan kebanyakan itu udah nggak oli kayak gini ya, karena mungkin tahun mobilnya juga udah pada capek. Nah, ini kebetulan saya dapetin yang masih orisinil karena ini memang atas nama tangan kedua dari baru, makanya dengan keadaan tuhlah seperti ini gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa dicek ya, ini saya pun tergabung di nama besar nih, Timorer. Kebetulan saya tim Bogor ya. Lalu ini ada stiker ya channel kita juga, ada beberapa di komunitas lain saya gitu. Oke. Nah, kita cek ini bagasi, teman-teman. Ini S515i yang saya bilang tadi kan tipenya DOHC. Lalu ini ya saya ganti aja biar senada karena memang ininya asli tahun segini kan sebetulnya sepia ya gitu. Masih masuk dari Koreanya. Nah, terus ini adalah Kia ya. Jadi merek Sevia itu adalah dari Kia. Jadi, nah untuk bagasi ya seperti ini aja sih ya. Ini kebetulan kotor nih, kita belum sempat bersih-bersih lagi. Itu ya ada beberapa spare part bekas. Ya kita udah. Nah ini jadi gini teman-teman, saya cerita dulu sedikit. Mobil ini saya sudah bangun total. Itu totalnya juga nggak tanggung-tanggung, hampir seharga mobilnya karena tapi saya bukan modif ya, artinya saya bikin nyaman. Semua itu harus serba apa ya istilahnya serba fit lah, artinya dari sektor engine, jeroan mesin semua, sektor kaki-kaki, sektor AC, electrical, semua kita wiring ulang perkabelan. Kenapa saya seperti itu? Karena ini mobil saya pakai hampir setiap hari, jadi paling tidak harus nyaman, aman dikendarai, tidak mogok-mogok di jalan. Nah ya hasil seperti ini. Selama 3 tahun pemakaian, alhamdulillah nggak pernah rewel di jalan, nggak pernah nyusahin, udah nemenin kemana-mana, nemenin keluarga juga, nemenin saya sendiri untuk pergi kerja juga, seperti itu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada yang ketinggalan sedikit. Ini teman-teman ya, kameramen bisa di zoom ya sedikit. Nah ini titik-titik yang saya bilang, ini titik-titik pabrik nih. Artinya ya mungkin yang para penghobi udah paham ya semua. Sampai sini nih teman-teman. Nih bisa di zoom nih sampai sini, tulang-tulang ini belum pernah kena nih teman-teman. Ini masih utuh, belum pernah kena accident sama sekali. Tuh, masih utuh. Ini yang saya pertahanin teman-teman, makanya nilai originalitasnya itu. Yaitu karena kan di mobil lawas ya, itu sangat penting kan nilai originalitas itu. Nah, gitu aja sih paling. Oke, nanti mungkin kita setelah ini akan kita start up ya dalam kondisi apa namanya? Mungkin teman-teman bisa ini nggak apa-apa nanti di situ aja sambil kita coba start up. Nah, ini mungkin bisa dideketin ya kameramen, bisa di zoom. Nah, ini tuh panel-panel masih hidup semua ya. Antena juga masih main ya, teman-teman, naik turun nih. Kalau saya matikan kontak, ini masih turun. Ini masih turun. Nah, terus masih bisa naik lagi.
seperti itu. Nah oke, sekarang kita start up sambil cek ininya ya, engine-nya ya. Nah, masih halus suaranya. Oh iya, cuman knalpot aja di ujung kita ganti mufflernya dan exhaustnya itu pakai yang racing lah ya, tapi yang replika lah, yang ala-ala aja. Kenapa seperti itu? Karena ini sebenarnya waktu kita turun mesin, waktu kita overhaul total itu kita udah sempat oversize juga sedikit ya. Jadi ini saya ngerjakannya juga di bengkel khusus tim Orer ya, teman-teman tim Orer waktu itu di apa yang memang pakarnya. Nah itu kenapa di oversize juga ya, pertama untuk nambah tenaga dan kedua juga supaya lebih awet dari pistonnya sendiri, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lihat untuk bagian mesin ya teman-teman ya. Sekarang masuk ke bagian mesin. Sorry nih kalau hari ini saya lagi agak ngacak ya reviewnya, nggak seperti channel-channel yang sudah-sudah, karena kita waktunya lagi terburu-buru. Oke. Nah, ini dari sektor mesin bisa dilihat ya. Ini semua sudah kita rapikan, aki baru, perkabelan semua, sensor-sensor itu semua baru. Intinya udah safety lah buat teman-teman. Gitu kalau kita mau pakai. Nah, ini pun bisa kelihatan teman-teman. Ini yang juga termasuk saya bilang langka karena ini masih utuh banget ya, masih anian pabrik ya, belum pernah kena cat sedikit pun. Ini cat dasarnya, masih orinya. Nah itu ya, sama tadi yang saya bilang mungkin ada dari nomor rangka ini ya, inilah KNAFA ini yang masih asli, bukan taksi. Itu KNAFA itu masih yang Timor yang pribadi ya, artinya yang keluar dari 97 sampai tahun 99 atau 2000 kalau nggak salah ya saya, tapi tolong koreksi kalau salah gitu. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari bagian mesin. Sekarang kita cek bagian AC ya. Tuh. Ini semua sensor-sensornya, TPS, ISC, semua masih enak teman-teman. Karena ketika kita nyalakan AC, dia masih naik RPM-nya stabil ya. Naik turun RPM-nya dari si idle up-nya itu masih stabil banget ya. Kalau untuk audio saya standaran aja. Tuh. Ya begitu aja lah. Cuman ganti double din tapi nggak ada pakai power atau subwoofer, saya kurang suka ya gitu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman. Paling kalau untuk power window masih main ya semua ya, bisa dilihat ya. Sebentar. Tuh. Power window belakang. Oke. Kiri. Tuh, bisa dilihat ya. Masih main semua. Masih main semua. Nah. Oke. Oh iya teman-teman. Sorry, ada kelupaan. Tadi saya bilang kan ban ya. Ini ban masih baru ya. Masih 90% kondisinya, kita beli dari baru. Itu merek Campiro ya, semuanya masih tebel banget karena ini kalau nggak salah ban produksi 2021 atau 2022 gitu, saya lupa, pokoknya antara itulah tahunnya. Oke, nah mungkin cukup sekian aja ya, paling sektor mesin kita udah bahas semua. Yang jelas ini udah permajaan total ya teman-teman, kopling parts baru semua, kopling set, rem dari segi rem semua lah pokoknya. Ini saya udah habis lumayan, itu tadi yang dibilang hampir seharga beli mobilnya gitu. Mungkin udah seharganya, mungkin jadi udah sama ya, mungkin udah wajar lah kalau di mobil tua yang penghobi udah paham pastinya. Nah ini ya tadi saya bilang, ini stiker menandakan bahwa saya ada di nama besar ini di komunitas Tim Orer. Ini juga ada di grup Go 90s ya, grup otomotif 90s tuh. Itu aja sih teman-teman, kita jaga kesulitan karena mobil tua seperti ini kita perlu referensi teman-teman ya, perlu solid, perlu perkumpulan, saling sharing ya, tukar-tukar informasi kalau kita ada mogok di jalan. Tapi ya jangan sampai, tapi alhamdulillah kita nggak pernah mogok di jalan. Oke, mungkin sepertinya cukup sekian teman-teman, kita akhiri dulu pembahasan kali ini mengenai si Timor ini yang terkenal dulunya dengan mobil nasional yang sebetulnya adalah Kia Sevia aslinya di negaranya.
made in Korea. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel kami yang berikutnya. Jangan lupa ya tadi subscribe, klik notifikasi lonceng, lalu like and share, komen. Itu aja. Sukses selalu buat semuanya. Salam Motuba, salam mobil 90s car. Oke. See you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Garasi Klasik Aral, channel kita. Nah, ini sekarang kita terakhir ya, mau perpisahan nih. Ternyata dari konten kita yang kemarin, terakhir ini mobilnya udah ada yang Minang. Nah, ini Om Dery namanya nih. Beliau yang Minang mobil ini, yang minat ini. Jadi mungkin hari ini terakhir kita perpisahan ya dari Garasi Klasik. Mungkin bisa dikasih testimoninya gimana unit dari kita? Luar biasa. Sempurna banget. Oke, terima kasih. Paling gitu aja teman-teman. Jadi nanti bisa jumpa lagi dalam channel kita ya untuk review unit berikutnya. Kalau teman-teman minat, masih banyak unit kita yang lainnya. Mungkin bisa sambil di subscribe, like, and comment, and share ya. Gitu aja. Oke, terima kasih Om Dery. Mobilnya kita serahkan ya. Semoga dirawat dengan baik. Oke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.